Dan saya Vina dan Hariza dengan NIM 23231088. Dan saya Rikini Sakina dengan NIM 23231079. Saya Rini Februari Rafni dengan NIM 23231080. Saya Sari Wulandari dengan NIM 23231083. Baik, di sini kami akan memperagakan skenario penerapan deep learning pada fenomena telur. Langsung saja pada penampilan yang pertama, yaitu tahap mindful learning yang akan disampaikan oleh Nashwaria. Boleh Nashwaria disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Halo, Ibu. Baik. Nah, untuk pertama sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngambil absen dulu nih. Kira-kira siapa sih yang nggak datang? Hadir Semuanya, Ibu. Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai protein. Nah, yaitu protein yang ada pada gambar di depan. Nah, kira-kira ini yang gambar apa? Telur. Nah, boleh dilihat lagi ini telurnya kira-kira telur setengah matang kah atau telur jenis apa gitu? Setengah matang. Nah, apakah di sini ada yang pernah makan telur setengah matang? Pernah, Bu. Gimana sih rasanya? Gak enak, Bu. Manis. Nah, yang selanjutnya, nah di sini materinya itu akan dijelaskan oleh rekan ibu yaitu Bu Rini. Mungkin kepada Ibu Rini dipersilakan. Nah, jadi anak-anak ibu bisa memperhatikan gambar yang tertera ini. Nah, di sini apa perbedaan yang anak ibu lihat dari ketiga gambar telur ini? Telur matang, setengah matang sama telur goreng, Bu. Betul. Nah, menurut anak ibu, mana telur yang lebih aman untuk dikonsumsi? Telur goreng. Kenapa, Terus, Bu? Karena enak. Nah, nanti akan terjawab ketika sudah dipaparkan oleh ibu ya. Nah, sekarang kita coba berpikir lebih dalam lagi. Kenapa? Nah, sekarang kita akan mencoba berpikir lebih dalam lagi. Apa sih yang terjadi pada protein saat telur kita panaskan? Nah, di dalam telur ini kan mengandung. Nah, di dalam protein ini kan mengandung protein. Nah, di dalam telur ini kan mengandung protein. Nah, protein itu tersusun oleh rantai asam amino dan struktur lainnya. Di mana struktur inilah yang menentukan dari sifat protein. Nah, saat telur kita panaskan, maka panas akan mengalir sehingga energi reseten panas itu akan merusak struktur protein yang akibatnya atau struktur protein itu akan menjadi rusak. Nah, di mana ini proses ini disebut dengan denaturasi. Nah, sekarang kenapa protein bisa berubah ketika kita panaskan? Kenapa? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau protein itu akan terkena panas, maka struktur protein itu akan menjadi rusak. Nah, jadi apa dampaknya terhadap makanan kita? Nah, dampaknya makanan kita itu akan lebih aman untuk dikonsumsi karena panas itu akan membunuh bakteri yang ada di dalam makanan kita. Nah, biasanya selain itu protein yang telah berubah strukturnya akan lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kalau telur ini kita panaskan terlalu lama, makanya protein di dalam telur itu akan menjadi rusak dan kualitas protein itu akan bisa menurun. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rikini. Kepada Ibu Rikini kita persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rini. Selanjutnya kita akan menjelaskan nih apa itu
sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Oke. Nah, mari kita bahas mengenai apa yang sudah Anda buat tadi. Nah, ada yang sama nggak sama jawabannya di sini? Ada. yang salah? Ada, Bu. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi telur rebus itu dia paling aman dari segi bakteri, lalu dia tetap mempertahankan proteinnya dan baik secara gizi seimbang. Nah, sedangkan yang goreng itu dia hanya paling aman dari segi bakteri saja dan tetap mempertahankan protein, namun dia tidak kurang baik secara gizi seimbang. Nah, sedangkan yang setengah matang itu tuh cuman dia tetap mempertahankan protein, namun ada indikasi bakteri di dalamnya. Nah, jadi menurut Anda semua mana nih telur yang paling baik untuk dikonsumsi? Rebus, Bu.
Nah, bagaimana anak-anak dari kuis tadi? Apakah soalnya susah? Tapi seru. Iya, seru kan? Nah, baik. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dea. Pada Ibu Dea disilakan. Oke, jadi semuanya udah mempelajari ini bagaimana protein, bagaimana cara mengkonsumsinya tepat, dan bagaimana cara masaknya. Sekarang mari kita lihat dari seluruh pembelajaran hari ini. Mari kita berkaca pada diri sendiri. Dari yang sudah Anda pelajari tadi, silakan tulis di buku masing-masing. Apa hal baru yang kalian ketahui dari protein setelah mempelajari materi ini? Yang kedua, bagaimana cara kalian untuk memilih dan memasak telur di rumah? Kan tadi udah dijelasin direbus kah, atau digoreng kah, atau direbus setengah matang. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan apa yang membuat program pembelajaran hari ini berbeda dari sebelumnya. Yang bikin kalian suka ini atau bikin seru. Sudah, Bu. Udah? Karena boleh dikumpul nanti akan diperiksa. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap pembelajaran kita hari ini bermakna dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti kelas ini. Mari kita tutup kelasnya. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan ini. Baik Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu telur itu mengandung protein, terus jenis-jenis protein lainnya juga ada kacang-kacangan, keju ataupun yogurt. Biasa sebelumnya saya masak telur dengan cara digoreng, sekarang akan merubahnya lebih baik dengan direbus. Oke, bagus sekali. Jadi betul ya, yang kita pelajari ini telur itu mengandung banyak sekali protein dan baik buat tubuh kita. Tadi fungsinya juga dijelaskan, boleh diulang kembali. Mari kita tutup kelasnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oh iya, alhamdulillah. Tapi begitu itu anjir. Jangan bilang nggak terekam.